Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur kita atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa pula salawat beriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan selalu bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di akhir di yaumil akhir kita semua mendapat syafaatnya. Oke, apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Udah dijalankan pelajaran kita bulan lalu? Sudah. Oh, sudah. Ada yang masih ingat pelajaran kita bulan lalu apa? Masih ada. Oke, Ibu sampai ingat? Saya Oh, Ibu Aslam. Ayo apa Bu? Pelajaran kita bulan lalu? pelajaran kita bulan lalu tentang memulai utama, mengembangkan usaha, mengembangkan modal kecil menjadi hasil yang lebih besar. Oke. Yang berkelanjutan. Oke, jadi bulan lalu kita belajar masalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, khususnya bagaimana mengelola modal yang kecil menjadi modal yang berkelanjutan. Oke, jadi harus konsisten ya Ibu. Kalau buka usaha itu, jadi ketika mendapat keuntungan langsung dipisahin. Jangan nanti keuntungan gabung sama kebutuhan kita di dapur, kan. Kalau kebutuhan dapur setiap hari, kalau keuntungan usaha pun setiap hari. Nanti butuh bawang misalnya untuk masak di dapur, masak kita kebutuhan sehari, ngambil bawang usaha misalnya. Jangan ya, jadi harus dipisahkan. Oke, hari ini tak kalah serunya ini Ibu. Ada yang lagi hamil? Ada. Oh, ada ya, alhamdulillah. Itu harus disyukuri semua. Jadi hari ini kita akan berbicara masalah pentingnya gizi bagi ibu hamil. Oke, pentingnya gizi bagi ibu hamil. Jadi sebelum berbicara masalah itu lebih jauh, ada baiknya gini, kita buat diskusi kelompok. Jadi saya bagi ya. Nanti Ibu Aslam sama Ibu Sumi itu kelompok sehat, berbicara masalah sehat. Kemudian Ibu Amria sama Ibu Ulum kelompok tinggi. Nah, Ibu Samsia sama Ibu Musna itu kelompok cerdas. Nah, jadi silakan Bu, gabung sama kelompoknya dulu. Gabung dulu ya. Oke, tugasnya itu kelompok sehat. Dengarin ya Bu ya. Kelompok sehat itu ngobrol tentang apa sih yang harus dimakan oleh ibu hamil. Kemudian apa saja yang harus ada dalam piring ibu sekali makan. Udah Bu? Udah diingat dan catat? Sudah. Oke, udah. Kemudian selanjutnya kelompok tinggi. Kelompok tinggi itu ngobrol tentang kemana ibu hamil periksa kehamilan dan berapa kali sebaiknya periksa kehamilan. Kemudian apa yang harus didapatkan selama pemeriksaan kehamilan. Kemudian kelompok Ibu Samsia ya, kelompok cerdas, itu ngobrol tentang di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu setelah melahirkan. Oke, sudah? Nah, sekarang diskusi dulu Bu sama anggotanya. Kayak kasih waktu 5 menit lah, ya. Oke, sudah Ibu? Sudah. Oke, baiklah. Sekarang presentasi yang pertama coba kelompok sehat. Kelompok sehat yang harus dimakan oleh ibu hamil 4 sehat, 5 sempurna. Nah, Yang isi piring ibu hamil adalah sayuran, telur, tempe, tahu, dan ikan. oke, jadi keempat sehat 5 sempurna yang harus ada di piring ibu
hamil harus ada tempe, tahu, sayur, ikan ya. Oke. Selanjutnya kelompok tinggi. Kelompok tinggi apa Bu? Ngobrol tentang kemana ibu hamil periksa kehamilan dan berapa kali sebaiknya periksa kehamilan. Satu, periksa kehamilan di puskesmas. Oke. 1 bulan sekali. Ya. 3, kesehatan. Sudah? Dan Jadi itu. Jadi periksa kehamilan ke puskes 1 bulan sekali. Kemudian kelompok cerdas sekarang. Kelompok cerdas tempat melahirkan di rumah. Diperlukan alat peralatan bayi dan makanan yang bergizi. Oke, terima kasih. Jadi kelompok cerdas harus dia melahirkan di rumah. Kemudian apa tadi satu lagi Bu? Kemudian yang diperlukan setelah melahirkan peralatan bayi Peralatan bayi bergizi. dan makanan yang bergizi ya. Jadi itu. Nah, jadi terima kasih Ibu telah membahas masalah sehat, masalah tinggi, kemudian masalah cerdas yang kaitannya dengan ibu hamil. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menayangkan film. Jadi Ibu nyimak jawaban Ibu kira-kira gimana dari film itu ya. Oke, sudah? Jadi dari cuplikan itu berapa banyak ibu hamil harus makan Ibu? Lebih baik dari sebelumnya. Nah, lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, coba makanan apa aja yang harus ada di piring Ibu? Makanan yang bergizi, Makanan yang bergizi, terus minuman yang bergizi, minuman yang bergizi, terus Oke, kemudian adakah pantangan makanan yang harus dipantang oleh ibu hamil? Oh, tidak ada ya. Kalau di tempat kita ada enggak? Hah? Banyak. Jadi nggak boleh makan pepaya, nggak boleh makan pisang, nggak boleh makan nanas ya. Nah, jadi itu. Jadi berdasarkan cuplikan tersebut dapat diketahui bahwa ibu hamil itu harus makan makanan yang bergizi. Bergizi itu dalam artian di sana ada sayuran. Ada sayuran itu yang mengandung vitamin dan mineral. Kemudian ada nasi ya. Nasi itu mengandung karbohidrat. Gunanya apa? Buat tenaga ibu hamil, karena ibu hamil itu membutuhkan tenaga yang ekstra. Ya, karena sambil mengandung bayinya pun butuh tenaga. Jadi makanya ibu hamil itu makan harus lebih banyak dari porsi sebelum hamil. Makanya jangan heran kalau ibu hamil itu makannya banyak. Baru sudah jam 10, nanti jam 12 sudah makan lagi. Kemudian harus ada lauk pauk yang mengandung protein. Jadi lauk pauk yang mengandung protein itu ada protein hewani, ada protein nabati. Benar kata Ibu Sumi tadi, harus ada misalnya ikan. Kalau nggak ada ikan, telur, ya. Kalau lagi ada uang berlebih, misalnya lagi gajian PKH gitu kan, daging, ayam. Nah, itu protein hewani. Kemudian protein nabatinya ada juga gitu kan, dari tahu, tempe misalnya. Terus bubur kacang hijau, itu protein nabati. Kemudian buah-buahan, jangan lupa satu ketinggalan Ibu Sumi tadi, buah-buahan. Apa yang banyak buah di tempat kita ini? Misalnya markisa, ada markisa?
Pisang ya, pisang bagus ya ibu-ibu ya. Kemudian ibu hamil itu minum tablet tambah darah setiap setiap hari selama masa kehamilan. Apalagi kalau ada keluhan anemia, ya. Kemudian ibu hamil harus lebih banyak minum 8 sampai 12 gelas per hari. Karena apa? Biar air ketubannya tidak kurang ibu-ibu. Kalau sedikit minum, air tubannya makanya kandungannya kecil, anaknya kecil karena kurang minum. Dia tidak bisa berkembang bebas, bergerak bebas. Baiklah, ini saya ada isi piringku ya. Flip chart isi piringku. Oke, nah ibu-ibu lihat ya. Nanti, nah coba ini ibu-ibu pilih. Ibu-ibu pilih, kemudian ditaruh berdasarkan tulisan misalnya makanan pokok, ya, lauk pauk, buah-buahan, sayuran, ya, dipilih coba. Masing-masing 2 lah, ya. Nah, ya, yang mana yang buahan, yang mana yang makanan pokok, kemudian yang mana lauk pauk dan sayuran. Oke, sudah, boleh ditaruh di sana ibu-ibu. Oke, buah-buahan ibu ya. Terus buah-buahan. Nah, tuh apa tuh? Oke, bener. Terus. Iya. Terus apa lagi? Udah lengkap belum? Nah, terus. Sudah? Oke, mana ikannya? Ada ikannya Kak? Nah, terus ikan taruh di mana? Ikan, sayuran, Oke, di mana ikan? Oke. Jadi itu ibu-ibu ya, ibu-ibu hampir benar. Jadi kayak karbohidrat atau itu nasi sudah ditaruh di bagian karbohidrat. Oke, benar. Kemudian lauk pauk di sini, lauk pauk itu kan sudah saya jelaskan tadi ada protein hewani, ada protein nabati. Jadi nabatinya benar tahu. Kemudian protein hewaninya ikan. Terus vitamin dan mineral di sini ada buah. Ya, benar ya? Buah. Kalau ini ibu-ibu, ini kan kacang hijau sama kacang buncis. Kacang buncis benar masuknya di sayuran. Kalau ini kacang hijau masuknya di protein. Ya, protein nabati. Oke, sampai di sana paham ibu-ibu? Paham. Jadi dalam piring ibu hamil itu harus ada karbohidrat, kemudian sayuran, vitamin, kemudian protein hewani atau protein nabati. Kalau lengkap lebih bagus, kalau enggak salah satunya ya. Nah, oke. Dari sana udah nerima uang PKH belum? Udah ya. Jadi gunakan uang PKH-nya itu buat membeli makanan sehat ya, apalagi kalau sedang hamil. Sampai di sana ada pertanyaan ibu-ibu? Hah? Tidak ada? Ayo buat lebih biar semangat kita tepuk PKH dulu ya. Oke. Ayo 1, 2, ikut saya ya. K H P K H. Coba mulai sendiri, ayo. P K H P K H. Oke, bagus ya. Jadi jangan lupa pertemuan bulan depan. Jadi bulan depan itu nggak kalah lebih serunya lagi ya ibu-ibu, kita akan belajar ya. Jadi pelajaran bulan ini tolong diingat dan tolong dipraktekin di rumah. Oke, sekian materi hari ini. Apabila ada salah kata saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.